kami di sini tetap akan mencoba untuk mengupayakan mencari tahu, termasuk juga sebisa mungkin akan berkoordinasi dengan pihak Polda, gitu ya. Tentunya juga harapannya Polda juga bisa kemudian berkomunikasi dengan perbankan untuk mengecek aliran dana di mana. Termasuk juga PPATK pun juga sama untuk kalau bisa membantu gitu ya, mengupayakan karena ini bukan kasus biasa. Mungkin terkesan ini masalah penggelapan biasa gitu, tapi di sini bisa jadi ada pencucian uangnya juga. Historical dia memberangkatkan jamaah ini cukup banyak, bahkan sampai dia mendapatkan muri untuk reuni jamaah terbanyak, dan juga masuk rekomendasi travel umroh yang jamaahnya selalu terlihat di sudut-sudut Mekah dan Madinah begitu Bapak Ibu. Para korban, supaya apa? Supaya semua kerugian yang diderita oleh korban bisa dikembalikan. Oke. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kami juga secara paralel bentuk ikhtiar tetap juga akan mengambil jalur salah satunya adalah perdata. Goalnya adalah untuk mendapatkan ganti rugi. Tentunya kami tidak akan bisa berjalan sendiri, teman-teman media. Kami butuh sekali bantuan dari PPATK. Untuk apa? Untuk mengetahui aliran dananya di mana. Bayangkan masa iya 100 miliar tiba-tiba hilang begitu saja. Kita harus tahu ini 100 miliar ini dapatnya dari mana, datangnya kemudian dipakainya untuk apa. Saat ini disoroti hanya PT Hanania saja, gitu ya, PT Hasanah sama internasional. Tetapi ada 3 orang, 3 pihak di dalam PT tersebut yang kemudian bisa diduga, gitu ya. Walaupun kita nanti tetap menghormati proses daripada Polda. Yang pertama itu adalah direksi, Pak Farhan. Yang kedua itu adalah komisaris, istrinya siapa? Ibu Nisa Bahri. Sama yang ketiga adalah pemegang saham satu lagi, Pak siapa namanya? Pak Bahri. Pak Farhan punya 800 lembar saham, 800 juta rupiah. Kemudian Bu Nisa, itu pun juga punya saham juga, dan Pak Bahri. Ya, ini diduga ya, baru diduga. Tapi kami meminta untuk coba cek aliran dananya kemana saja. Apakah kemudian hanya terbatas pada perusahaannya saja, ataukah kemudian ke pribadinya Pak Farhan, atau ke siapapun gitu. Tolong bantu para korban untuk mengecek dan men-tracking aliran dana ini akan kemana saja. Kemudian yang kedua adalah sampai dengan saat ini kami belum mendengarkan statement dari Kementerian Haji. Perlu diketahui bahwa tadi disampaikan oleh Bu Uli, Kementerian Haji itu sudah mediasi, betul ya? Kemudian juga katanya bulan April ya? Bulan April. Dan di sini ada tanda tangannya juga, Kementerian Haji. Di paling belakang. Perwakilan dari Kementerian Pengawas bidang haji. Oke, perwakilan dari pengawas Kementerian Haji dan Umroh. Maksud kami begini, kalau kemudian sejak awal sudah diawasi, lalu kenapa pas pada perkara ini tidak ada statement apapun dari Kementerian Haji dalam membantu melindungi para korban ini? Gitu. Setidaknya untuk ditenangkan, kemudian memberikan sebuah statement-statement yang setidaknya bisa menjagarkan hati. Gitu. Kami sampai dengan saat ini masih menunggu dari Kementerian Haji untuk menyampaikan juga statementnya, gitu. Karena ini semua diawasi oleh Kementerian Haji dan Umroh. Seperti itu. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, silakan. Kenapa pilih travel perjalanannya dan apa aja yang dijanjikan? Mungkin apa tipenya itu karena melihat perjalanannya banyak endorse artis di situ, atau mungkin dari Ivan atau mungkin dari mana? Terus kemudian ke abang juga ada mungkin nggak, kan endorse artis juga banyak banget nih, dia mungkin ada kemungkinan tidak aliran dananya mungkin juga arahnya ke sana gitu, karena kita tahu endorse artis itu murah ya, belum lagi fasilitas dan lain-lain. Assalamualaikum, izin menjawab. Untuk alasan saya sendiri memilih Hanania karena waktu tahun 2022, pokoknya setelah pemulihan COVID itu, saya berangkat umroh alhamdulillah dengan ibu saya, dan saya bertemu dengan jamaahnya Hanania. Kita banyak ngobrol dan memang
dari sisi pelayanan segala macam mereka menyebutkan bahwa ini recommended, bagus. Sampai saya menjadi catatan bahwa Hanania ini oh ya boleh deh dipertimbangkan untuk kami berangkat. Lalu selanjutnya karena saya juga menimbang dari sisi paket yang ditawarkan, kemudian dari sisi waktu juga ketersediaan waktunya itu semuanya cukup memenuhi kebutuhan kami gitu loh, karena saya juga membawa anak saya yang dimana saat libur lebaran itu kita bisa pergi tanpa mengganggu aktivitas sekolahnya seperti itu. Ya mungkin sempat ini mirip ya kayak Kak Ana. Kalau saya pribadi sih karena kebetulan di lingkungan saya baik itu teman ataupun teman lain atau teman kantor ada yang sudah pergi juga dengan Hanania gitu, sudah merasakan servis mereka dan memang pada tahun lalu itu semua puas dengan servisnya. Jadi memang nggak tahu apakah ini sesuatu yang mereka tunggu dan jadi bawa waktu, kebetulan kami yang terkena imbasnya. Tapi ya kalau dari pernyataan jamaah-jamaah sebelumnya, kalau bahasa Hanania mereka sebutnya alumninya ini semua happy. Jadi memang tidak ada hal yang untuk saya pribadi ya waktu itu belum kelihatan refleksnya, belum ada yang mencurigakan. Mungkin yang harusnya di-aware adalah kenapa 3 bulan sebelum keberangkatan sudah harus lunas. Itu yang kami luput sih mungkin ya. Karena ya jujur buat saya pribadi ini seharusnya menjadi umroh pertama. Jadi memang ada mungkin kesalahan pribadi yang kurang riset, tapi lebih dari itu ya tanpa menyalahkan siapapun, memang di tahun lalu mereka ada di top of mind orang-orang saat mencari umroh. Jadi mungkin itu sih yang menyebabkan saya sempat mempercayakan tahanannya. Sedikit menambahkan ya untuk alasan memilih umroh, mungkin salah satunya kita bisa melihat kredibilitas travel umroh selain dari akreditasi yang diterbitkan Kemenhais via PPIU. Hanania sendiri ini sudah terakreditasi B Bapak Ibu, jadi seharusnya sudah cukup kredibel sebagai travel umroh. Ditambah lagi dengan historical dia memberangkatkan jamaah ini cukup banyak, bahkan sampai dia mendapatkan muri untuk reuni jamaah terbanyak dan juga masuk rekomendasi travel umroh yang jamaahnya selalu terlihat di sudut-sudut Mekah dan Madinah begitu Bapak Ibu. Selain juga memang engagement dari endorse para selebgram dan artis yang sangat masif, jadi mungkin sebetulnya sejak awal sudah ada masalah ini dan itu, tapi akhirnya tertutup dengan media yang cukup masif begitu. Ya, menjawab tadi apakah kemudian aliran ini mungkin ada di teman-teman artis dan lain sebagainya, perlu kami sampaikan bahwa kami di sini tetap akan mencoba untuk mengupayakan mencari tahu, termasuk juga sebisa mungkin akan berkoordinasi dengan pihak Polda gitu ya. Tentunya juga harapannya Polda juga bisa kemudian berkomunikasi dengan perbankan untuk mengecek aliran dana di mana. Termasuk juga PPATK juga sama, untuk kalau bisa membantu gitu ya, mengupayakan, karena ini bukan kasus biasa. Mungkin terkesan ini masalah penggelapan biasa gitu, tapi di sini bisa jadi ada pencucian uangnya juga. Dan ini kaitannya bukan hanya satu orang, tapi ribuan jamaah, 100 miliar rupiah. Jadi kami tetap akan berupaya, segala apapun kami akan curigai. Aliran apapun kami akan curigai gitu. Jadi sampai dengan kami mendapatkan pernyataan resmi dari pihak manapun bahwa ada dana ini ke A, ke B, ke C, kami akan tetap upayakan dan kami akan perjuangkan sampai dapat statement resmi seperti itu. Ya, jadi terkait pembatalan khusus di kasus awal yang Bapak Ibu ya, pembatalan waktu itu ditekankan adalah post major yang dimana kondisi Timur Tengah waktu itu eskalasi lagi ada serangan nuklir yang lumayan banyak beberapa kali ke Dubai. Mayoritas kami tidak semuanya itu direct, kami banyak lainnya yang transitnya itu Dubai. Jadi itu yang menjadi landasan utama mereka meng-cancel keberangkatan kami post major dalam tanda kutip ya. Gitu, tapi
pada kenyataannya tadi seperti yang Kak Ana bilang, banyak travel lain yang masih memberangkatkan, jadi dari situ pun kamu sudah tahu ada yang nggak beres. Dan akhirnya saat kami mendatangi kantor, mereka masih bertahan dengan alasan tersebut. Mereka masih bertahan dengan alasan prosedur, masih mereka pegang kuat, baik itu melalui kewajiban hukum yang hadir di kantor waktu itu. Karena kembali lagi saya ingatkan, owner dari awal tidak pernah ada bertemu dengan jamaah. Jadi selalu diwakilkan oleh tim marketingnya, tim salesnya, ataupun juga oleh perwakilan hukum waktu itu yang mewakili hananya. Dan semua coach manager ini menjadi juga landasan mereka untuk memotong refund kami sebesar 4 juta pada awalnya. Hingga akhirnya terjadi mediasi di 14 April. Yang kami tutup hari pertama adalah tidak valid, alasan coach manager sudah tidak valid karena travel yang lain berangkatkan, exact flight number yang sama juga tetap berangkat di tanggal tanggal kami seharusnya berangkat, sehingga di hadapan Kemenhaj waktu itu Pak Hasan dan Indonesia langsung menyepakati bahwa masih sempat ya, ada mereka bilang mereka masih yakin itu karena procedure, tapi kita tetap menutup dengan adanya disepakati bahwa oke, refund bisa 100% dan alasan coach manager itu tidak bisa lagi digunakan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.